Sebelum diutus menjadi rasul, Nabi Muhammad adalah seorang pedagang sukses yang dikenal dengan kejujurannya. Tapi bagaimana sistem perdagangan di zaman Nabi? Apa saja prinsip bisnis yang diterapkan? Dan bagaimana Islam mengatur aktivitas perdagangan agar tetap adil dan berkah? Sebelum Islam datang, sistem perdagangan di Jazirah Arab dikuasai oleh kaum Quraisy. Mekah menjadi pusat perdagangan karena posisi yang strategis, dilalui oleh jalur dagang dari Yaman ke Syam. Namun, ada banyak praktik ekonomi yang tidak adil, seperti riba yang memberatkan orang miskin, monopoli oleh segelintir orang kaya, kecurangan dalam takaran dan timbangan. Islam datang untuk menghapus praktik-praktik ini dan menggantinya dengan sistem perdagangan yang jujur dan berkeadilan. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah dikenal sebagai seorang pedagang yang jujur dan terpercaya. Sejak usia muda, ia membantu pamannya Abu Thalib dalam berdagang. Ketika berusia 25 tahun, ia menjalankan bisnis milik Sayyidah Khadijah, seorang saudagar kaya di Mekah. Kejujuran dan profesionalismenya membuat bisnisnya semakin sukses. Salah satu prinsip utama yang beliau terapkan dalam bisnisnya adalah syidik, kejujuran, tidak ada situasi dalam transaksi. Amanah dapat dipercaya, tidak menipu pelanggan. Fathana, cerdas, mampu membaca peluang pasar. Tabligh, transparan, jelas dalam memberikan informasi produk. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad membangun pasar yang bebas riba dan monopoli. Pasar ini menjadi contoh sistem perdagangan Islami yang berbasis keadilan dan kesejahteraan umat. Pasar Madinah memiliki beberapa aturan utama. Dilarang riba, tidak ada bunga dalam transaksi, tidak ada monopoli, semua orang bisa berdagang dengan adil. Takaran dan pengukuran harus jujur, tidak boleh ada kebohongan. Pajak yang ringan, tidak membebani pedagang kecil. Dengan sistem ini, perdagangan di Madinah berkembang pesat dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Nabi Muhammad juga memberikan banyak nasihat tentang perdagangan yang jujur dan berkah. Salah satunya adalah hadis berikut. Sejujurnya Allah mencintai seorang hamba yang berkarya dan bekerja dengan baik. Hadis riwayat Tabrani. Beliau juga bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang benar, dan para syuhada di hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Sistem perdagangan di zaman Nabi Muhammad adalah contoh nyata bagaimana ekonomi Islam bisa berjalan dengan adil dan berkah. Beliau mengajarkan kejujuran dalam bisnis, pasar yang bebas dari eksploitasi, prinsip ekonomi berbasis kesejahteraan umat. Dengan prinsip ini, Islam membangun perekonomian yang tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Di episode berikutnya, kita akan membahas bagaimana konsep zakat, sedekah, dan wakaf berperan dalam membangun kesejahteraan ekonomi Islam.